Ya, teman-teman saya, jumpa lagi dengan Pak De ya. Hari ini yang jelas, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, jumpa hari ini setelah acara event-event ya. Jadi hari ini Pak De garap bonsai, salah satu pohon kingkit yang ada di studio. Nah, jadi proses kingkit ini Pak De udah lama. Yang penasaran ikuti prosesnya seperti apa karakternya, geraknya, akarnya, karena proses yang lama. Karena teman-teman tahu ya, jadi proses kingkit itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pohon ini punya sesuatu banget. Nah, sesuatu seperti apa, karakternya bagaimana, teman-teman ikuti prosesnya. Yang jelas teman-teman yang belum pernah proses, ayo kita coba. Seperti apa prosesnya dan lamanya seberapa, dan bagaimana tantangan untuk menekuk percabangan yang ada. Karena ada duri loh, jangan lupa. Yuk, ikutin ya. Demi selalu di hati. Nah, hari ini kita membahas juga terkait dengan akar kingkit nih. Jadi teman-teman bisa lihat akarnya. Jadi akar kingkit ini tidak seperti akar yang lain. Dalam arti pertumbuhannya, kalau biasanya pohon lain itu kan lebih cepat prosesnya untuk berkembangnya. Karena kalau kingkit ini hampir mirip dengan pohon apa ya, sianci. Sianci itu agak susah nyari akar bagus sama dengan kingkit. Karena dominannya kingkit mencari batang sebesar ini lumayan lama. Rata-rata teman biasanya dapat di kebun ya. Di kebun dan diambil. Nah, itu dah namanya pohon tidak diprogram, akarnya kadang-kadang tidak maksimal. Adapun diprogram, proses mencari besar segini itu juga lumayan lama. Gitu loh. Nah, ini akarnya coba lihat. Nah, jadi untuk saat ini perawatannya belum maksimal karena proses masih berjalan ya. Tetapi kita mencari karena dia ada akar yang bagus, di bawah juga ada bagus, melingkar. Di atas juga ada mutar. Nah, ini kemungkinan ini yang bisa hilang satu kita. Nah, karena ini bagus, ini bagus. Kalau kita biarkan ini, jadi manangnya nggak enak nih. Nah, ini nih. Nah, kalau biarkan ini, ada akar bagus juga di bawah. 1, 2, ini bagus juga. Oke, ini bagus, ini bagus. Nah, ini yang agak tinggi satu. Kalau soalnya sistem mecah batang itu bisa. Agak riskan juga karena ini kan berbatang keras. Ini batang keras. Jadi kita proses paling di sini aja. Nah, kalau ada ketemu akar begini, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini seperti potong aja. Tapi kalau motong akar nggak gini dia. Nggak mati, hidup. Nah, kan akar di bawah masih banyak. Nih kan ini akar ini kan udah nggak di. Ketemu akar begini kita bersihkan. Akar masih banyak. Pecah akar. Bentar. Nanti yang penting kita uruk aja. Harapan akar di sini tumbuh nih ada akar banyak. Proses terus berani. Udah potong, di sini ada akar serabut. Mulai kita menata akar. Dan
mengganggu dia. Ini kalau dibiarkan, mana nih? Kita potong dulu ya. Berarti dia ini nggak bisa nemu akar kayak akar-akar Sulit, fikus atau sulit, sancang itu ya. sulit. Karena ini termasuk golong tanaman keras sekali, sangat keras ya. Nih. Pertumbuhan cabang pun lama sekali. Nah, sama dengan akar nih. Kalau akar mau bagus, ya kita harus proses dengan bagus. Harap kita nanti mecah semua nih ya. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Kalau kita ambil di sini, kecil nggak di bawah? Atau kita pasang batu di sini? Kalau ganti medianya tuh full apa di atasnya aja setiap ganti media? Full boleh, potong akar. Jadi kita bisa potong akar ya nanti, atau ini angkat boleh. Teman-teman kalau mau ganti media ini angkat boleh. Nah, jadi seperti ini. Nah. Jadi kita bisa potong keliling di sini. Jadi potong keliling, ya potong keliling ini. Tapi nggak layu deh kalau gitu ya. Dah, ya saya. Ini masih bagus medianya. Nggak layu, enggak. Kalau mau lebih subur, kasih talang dia di sini. Jadi talang, nanti isi pupuk di atas, nanti kasih pasir lagi. Pasir sama tanah subur atau kokopit. Oke, cocok, pas. Nih, jadi subur tuh. Kalau kinggit narik ini subur dia. Apalagi akarnya putih. Jadi di sini kemungkinan kita kasih batu ntar satu ya. Batu atau paling tidak Apa fungsinya batu ini? ya penopang biar kuat ya. Ini kan kosong di bawahnya. Ganti akar kita apa? Ya sekaligus begitu, tapi yang jelas kan bagus kelihatan. Oh ya, lebih kekeh gitu ya. Ya, lebih kekar dia. Bagus kelihatan. Nah, di sini juga bisa kan isi media nanti. Ini turun nanti. Di depannya. Ini perlu dibersihkan dikit nih. Nah, yang ini nih. Nah, jadi kalau ada, nah ini bekas potongan dulu nih. Kalau bisa kita rapikan ini. Jadi bisa menggunakan gergaji. Kita pakai gergaji. Bisa nutup kambing itu. Susah. Bisa tapi susah ini. Nah, ini udah kering nih. Nah,
Nah, jadi kalau kita biar ini kan lurus ya, kurang enak lihat ya. Nah, kita buat miring ya. Nah, ini masalahnya kalau udah bengkok ini susah kita gergaji. Gergaji bengkok ini harus diluruskan dulu. Nah, kita bisa menggunakan palu nih. Kalau bengkok dia nggak mau. Keras dia kayunya. Makanya agak susah ya kalau gini. Ya. Gimana hasilnya? Habis dipotong. Kelihatan dia ininya. Agak jelas gitu cabang satu jadinya. Ini kan kelihatan karakternya tua sekali, Pak. Ya. Kira-kira berapa tahun prosesnya ini? Ini lumayan lama. Jadi asal mulanya pada dapat batang segini udah, ya. Dari Berarti di pot aja ini? Iya, di pot saja. Tapi batangnya udah dapat beli. Pada ceritanya dulu jalan-jalan menemukan ini gitu loh ke teman. Jadi teman di bursa jualan batang ini. Jadi timbul niat rasa pingin memiliki itu ada. Karena bagaimana sih proses kingkit sebenarnya? Nah, jadi pinginlah beli ini. Tapi di saat dibeli ini, posisinya keberadaan pohon ini, nah segini. Jadi segini dia, potong tadi itu loh. Nah, nama sama ini. Ini sudah ada ini, udah ada. Ini udah ada sampai di sini. Ini nih kelihatan baru nih. Oh. Nah, ini. Jadi di luar ini semua, jadi pada proses di pot. Jadi proses di pot semua, ini ada anak cabang ini, ranting, semua di pot. Ini termasuk yang di atas nggak ada. Berapa tahun kira-kira prosesnya? Kurang lebih mungkin ada 7 tahun ya. Di pot 6 terus? tahun, 7 tahun ya. Di pot terus. Jadi los, potong lagi. Tetap arah terus. Tapi di sini pada desain konsep yang berbeda. Jadi konsep kayak liar itu loh. Tidak ngeflat tuh, jadi liar dia. Karena kan kingkit di alamnya tuh kan keras dia tuh, liar dia dan duri-durinya banyak. Nah ini nih pada proses. Selama proses itu ada nggak kayak ngedrop subur kayak melihara sancang gitu loh? Kalau pohon sih pasti ngedrop itu. Sebenarnya kalau ngedrop kan tergantung kita juga. Tapi kalau kingkit perawatnya lebih simpel dia. Karena kan ini tanaman tumbuhnya liar. Jadi biji jatuh dimakan burung itu bisa tumbuh dia. Jadi tumbuh itu liar, namun memang proses besarnya lama. Kalau kecil di pot mencari segini ya berapa tahun? Mungkin 40 tahun, 50 tahun dulu masih berat ya kalau di pot. Kalau yang ini hasil budidaya apa cangkokan? Nah, bukan didaya, dari teman dapat. Cuma nggak tahu teman dapat dari mana. Dari batang aja segini aja. Yang pada sampaikan tadi itu. Kalau budidaya mungkin bisa juga ya dulu. Mungkin tak berapa tahun kita pada nggak tahu. Nah, ini kita kasih salak kambium dulu. Yang penting tekun dan disiplin. Mengarahkan ya. Tekun dan disiplin. Jadi lebih natural kelihatan. Habis dipotong tadi. Nah, itu proses kingkit. Jadi untuk pupuk pada standarnya pakai sesuaikan. Pupuk kandang pun bisa. Jadi pupuk kandang itu kita pakai kotoran kambing campur ya atau yang sudah difermentasi.
campur dengan sekam atau kokopit, subur pohon. Nah, kita sesuai dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing. Kayaknya subur sih, tergantung kita. Yang penting yang jelas kalau pohon itu bermasalah, kesuburan tidak narik, yang jelas bermasalah itu pasti di media dan air biasanya. Tapi kalau gigit nggak rewel kok. Yang dan semangat, rawat terus. Ayo kita coba ya. Teman-teman yang belum punya, silahkan coba tes seberapa kemampuannya pelihara pohon gigit. Ikuti channel Padi terus di channel Suka-Suka Bonsai untuk mendapatkan inspirasi. Nah, semoga bermanfaat. Salam ya, ikuti terus. Nah, Padi mau review yang lain. Salam demi Excel di hati.